Belum genap 1 tahun menjanda, kehidupan aktris Acha Septriasa diwarnai dengan isu kedekatannya dengan pria. Hebohnya, Acha disebut-sebut galau memilih antara Baim Wong dan Arya Saloka. Sebab keduanya sahabat Acha yang juga berkecimpung di dunia seni peran. Acha yang ditemui mengungkapkan jika hubungannya dengan sejumlah pria pasca resmi cerai pada 19 Mei 2025 lalu baru sebatas rekan bisnis. Baim Wong, dia kan juga buat Tiger Wong Entertainment, terus Luna Maya juga di TS Media. Ya, menurut saya dengan lahirnya berbagai macam selebriti yang juga ternyata aktif di bidang belakang layar, yaitu merupakan satu wadah yang baik ya buat kita, bukan hanya menilai film secara kreatifnya saja, tapi juga berpikir bahwa gimana cara menghidupi ekosistem yang baik dan juga menjalaninya secara bisnis gitu. Acha mengaku sedang fokus membangun karir bisnis di tanah air. Ia juga fokus membesarkan buah hatinya yang kini tinggal di Australia bersama dengan Vicky Karisma, mantan suaminya. Aku kan memang bolak-balik, seperti dulunya saya masih berumah tangga juga sebenarnya kan saya bolak-balik, tapi sekarang tidak ada pihak yang ditinggalkan kan, jadi kayak semua lebih aman, lebih baik. Benarkah demi anak Acha betah sendiri? Ya, Acha tersenyum ketika didesak soal kehidupan asmaranya di masa mendatang. Apa iya Acha tak ingin segera menemukan pasangan? Atau benarkah ia masih trauma gagal mempertahankan rumah tangganya? Jika Acha Septriasa masih belum memikirkan mencari pengganti Vicky Karisma, YouTuber Ria Ricis justru mengaku ingin menikah lagi setelah nyaris 2 tahun menjanda. Malah ia berharap tahun depan bisa mewujudkan keinginannya itu. Aja pengen tapi enggak yang terburu-buru Pak. Aku belum mikir terlalu panjang banget karena sampai hari ini aja nih masih suara serak, masih sibuk mikirin kerjaan, untuk makan aja curi-curi waktu, terus masih mikirin anak juga, masih mikirin banyak hal lagi yang penting-penting. Jadi untuk jodoh kayaknya belum sih, mohon doanya. Ya, walaupun ingin menikah, tapi Ricis tak mau buru-buru. Selain padatnya pekerjaan, perhatiannya kini tertuju kepada musibah banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera. Belum lama Ricis baru saja pulang dari Padang untuk memberikan bantuan kepada korban banjir, tapi Senin depan ibu Moana itu kembali terbang ke Aceh untuk mengunjungi keluarga mantan suaminya Teuku Ryan yang jadi korban banjir. Nanti insya Allah minggu depan kita mau pergi ke Aceh untuk melihat langsung dan sekalian pulang ke rumah keluarga-keluarga kita yang ada di sana untuk melihat langsung, sekalian memberikan bantuan. Tapi nanti yang mau ke Aceh itu kita mau ke Tamiang sama Langsa. Kita udah menghubungi keluarga papanya Moana, keluarga saudara kita juga di sana, dan insya Allah pengennya kita ketemu di sana untuk melihat langsung sekalian untuk memberikan bantuan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Pernikahan kan bukan cuma soal akad, tapi juga amanah, adab dan akhlak, dan juga ada hati yang harus dijaga. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Saya tidak pernah mau membela pelapor, dah titik. Terbongkarnya pernikahan Siri Inara Rusli dengan suami Sawardati Namawa terus bergulir panas. Setelah Inara dan Mawa saling lapor merasa paling dirugikan, kalangan selebriti tanah air pun terbelah dua kubu. Ada yang berdiri membela Mawa, tapi sedikit pula mati-matian bela Inara. Ya, di tengah panasnya kabar Inara merebut suami orang, Fairuz Arafik tak lain teman satu circle kajian agama dengan Inara. Secara mengejutkan terdepan membela Mawa. Bahkan ibu 3 anak itu memberi dukungan dan menguatkan Mawa. Usai suaminya Insanul Fahmi mendua dan nikah diam-diam dengan Inara. Tak cuma itu, Fairuz juga menyentil pedas sikap Inara yang ceroboh lakukan nikah siri dengan pria beristri. Orang-orang yang membawa nama baik Islam gitu udah sebaiknya kan memberi contoh yang baik gitu. Jangan sampai kita mencoreng agama kita sendiri gitu. Jadi kalau memang kita itu belajar, mau tahu ilmunya, belajar dengan baik dan benar. Rasa simpati dan dukungan Fairuz untuk Mawa juga diperkuat dengan pernyataan terbuka suaminya Sony Septian. Adik bungsu Elma Tiana itu menyayangkan praktek poligami berkedok syariat agama tapi menyakiti hati wanita. Sebenarnya cukup 1 gitu, karena kalau 2 belum tentu bahagia.
terkadang banyak yang terkesan memaksakan cuma karena yang namanya kenikmatan. Biar nggak macet lewat jalan pintas tuh emang enak, tapi bukan untuk pernikahan gitu. Dan yang paling sebelnya adalah kalau nafsu atau syahwat pribadi tapi di cover sama syariat agama gitu, biar terkesan lebih aman, biar ngerasa aman karena terkesan halal. Aduh. Allah itu menciptakan perempuan itu begitu mulia gitu. Jadi aku cukup sedih sekali dengan hal ini gitu kan gitu. Makanya aku pun bahagia banget ngelihat suamiku bisa mewakili laki-laki yang baik dan benar gitu. Jadi nggak semua laki-laki seperti itu. Ada kok yang kayak suamiku nggak hanya satu aja. Pasti masih banyak yang lain ilmunya gitu. Pak Sutri Goals, Torik Halilintar, dan Aliyah Mas Said lagi happy banget nih. Papa Torik dan Ibu Al bahagia karena bisa mengajak anak sepatawayang mereka, Ahmad Arash Omara Torik atau Abang Arash, pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Ini adalah kali pertama Torik Al-Arash umroh bareng bertiga. Meski perdana, Abang Arash yang baru berusia 6 bulan terlihat anteng dan nyaman sekali dalam pelukan Papa Torik menunaikan tahapan rukun umroh. Abang Arash juga tidak rewel ketika Papa Torik mencukur rambutnya sebagai ritual tahalul pertanda sudah selesai menjalankan ibadah umroh. Kalau Pak Sutri Torik Halilintar dan Aliyah Mas Said baru saja menyelesaikan ibadah umroh perdananya bersama Abang Arash, Maya Estianti Family baru saja tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Maya pergi umroh bersama suaminya Irwanda di Musri, anak sulungnya Al-Ghazali, dan menantu mumilnya Alisa Dagise, serta anak kedua yang bakal jadi calon manten El Rumi. Si bungsu Dul Jelani tidak terlihat ikut umroh. Kemanakah gerangan? Entah kebetulan atau memang sudah dijadwalkan, El Rumi berangkat umroh setelah tunangannya Syifa Haju selesai umroh bersama keluarganya pada November 2025. Lantas benarkah El Rumi pergi umroh untuk meminta doa dan petunjuk kepada Sang Khalik agar pernikahannya dengan Syifa Haju yang direncanakan akan digelar tahun depan diberikan kelancaran? Pokoknya aku nggak bisa ngasih tahu banyak, aku cuma minta doanya dari semua. Semoga lancar, semoga diyakinkan, dan semoga dimurnikan niat kita untuk menikah karena ibadah. Pokoknya doain aja yang lancar. Lihat nanti aja lah, tunggu. Kalau dikasih tahu nggak surprise dong ini. Jadi tungguin aja ya. Tapi ada pembagian ayah sama bunda sih, pokoknya acara hal gitu. Pokoknya doain aja lancar, dan semoga tidak banyak huru-hara dari netizen ya. Di umroh perdananya, El Rumi punya hajat khusus pergi ke Tanah Suci untuk memantapkan hati jelang mengucap janji suci untuk memperistri Syifa Haju. Sedangkan si sulung Al-Ghazali juga punya doa spesial untuk istrinya, Alisa Dagise, yang sedang mengandung calon anak pertama agar diberikan kesehatan dan keselamatan sampai persalinan nanti. Sepulang umroh, Al-Alisa akan mempublish jenis kelamin calon anak pertama mereka dalam acara Gender Reveal yang rencananya akan digelar 21 Desember 2025. Sebuah sesuatu yang baru ya di keluarga tentunya. Bagi ayah juga, ayah punya cucu, bunda punya cucu, aku jadi om, Kak Al punya anak. Sudah kita tunggu-tunggu, jadi kita gak sabar banget.